Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Musyarofa dengan NIM 200803102002 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Saya dari kelompok 12 mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan yang membahas tentang leverage keuangan dan leverage operasional. Untuk yang pertama mengenai leverage keuangan. Definisi leverage keuangan sendiri yaitu pemanfaatan sumber dana seperti yang membawa beban keuangan tetap dalam struktur keuangan perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak pengembalian investasi dikenal dengan financial leverage. Tingkat leverage keuangan digunakan untuk mengukur efek pada earning per share atau bisa disingkat dengan EPS karena perubahan laba operasi perusahaan yaitu EBIT. Ketika sebuah perusahaan menggunakan dana hutang dalam struktur modalnya memiliki biaya keuangan tetap. Dalam bentuk bunga dikatakan sebagai perusahaan menggunakan leverage keuangan. DFL didasarkan pada beban bunga dan keuangan. Jika biaya-biaya ini lebih tinggi DFL juga akan lebih tinggi yang pada akhirnya akan menimbulkan resiko keuangan perusahaan. Jika pengembalian modal yang dipekerjakan pengembalian utang, maka penggunaan pembiayaan utang akan dibenarkan. Karena dalam hal ini, DFL akan dianggap menguntungkan bagi perusahaan. Karena bunganya tetap konstan, sedikit peningkatan EBIT perusahaan akan mengarah pada peningkatan yang lebih tinggi. Baik dalam pendapatan pemegang saham yang ditentukan oleh leverage keuangan. Karenanya DFL tinggi cocok. Untuk yang kedua mengenai resiko financial leverage. Meskipun financial leverage dapat menghasilkan peningkatan pendapatan bagi perusahaan, hal itu juga dapat mengakibatkan kerugian yang tidak proporsional. Kerugian dapat terjadi ketika pembayaran beban bunga untuk aset membebani peminjam karena pengembalian dari aset tidak mencukupi. Hal ini dapat terjadi ketika aset menurun nilainya atau tingkat suku bunga naik ke tingkat yang tidak dapat dikelola. Berikut beberapa resiko yang terjadi. Seperti yang pertama, volatilitas harga saham. Jumlah financial leverage yang meningkat dapat mengakibatkan perubahan besar dalam keuntungan perusahaan. Akibatnya, harga saham perusahaan akan lebih sering naik dan turun, dan akan menghambat pembukuan opsi saham yang dimiliki oleh karyawan perusahaan. Kenaikan harga saham berarti perusahaan akan membayar bunga yang lebih tinggi kepada pemegang saham. Kedua, kebangkrutan. Dalam bisnis yang memiliki hambatan masuk yang rendah, pendapatan dan keuntungan lebih cenderung berfluktuasi daripada dalam bisnis dengan hambatan yang masuk tinggi. Fluktuasi pendapatan dapat dengan mudah mendorong perusahaan ke dalam kebangkrutan, karena tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya yang meningkat dan membayar biaya operasionalnya. Dengan hutang yang belum dibayar yang membayangi kreditor dapat mengajukan kasus ke pengadilan kebangkrutan agar aset bisnis dilelang untuk mendapatkan kembali hutang mereka. Ketiga, mengurangi akses ke lebih banyak hutang. Saat meminjamkan uang kepada perusahaan, penyedia keuangan menilai tingkat leverage keuangan perusahaan. Untuk perusahaan dengan rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi, pemberi pinjaman cenderung tidak memajukan dana tambahan karena ada risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Namun, jika pemberi pinjaman setuju untuk memajukan dana ke perusahaan dengan leverage tinggi, itu akan meminjamkan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi yang cukup untuk mengompensasi resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Selanjutnya mengenai manfaat financial leverage. Adapun manfaat yang terdapat dalam financial leverage, yaitu yang pertama, financial leverage merupakan alat penting yang dapat digunakan manajemen perusahaan untuk membuat keputusan pendanaan dan investasi terbaik. Kedua, financial leverage menyediakan berbagai sumber pembiayaan di mana perusahaan dapat mencapai target pendapatannya. Ketiga, financial leverage juga merupakan teknik penting dalam berinvestasi karena membantu perusahaan menetapkan ambang batas untuk perluasan operasi bisnis. Misalnya, dapat digunakan untuk merekomendasikan pembatasan ekspansi bisnis setelah pengembalian investasi tambahan yang diproyeksikan lebih rendah daripada biaya hutang. Keempat, manfaat financial leverage merupakan dapat mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Kelima, sebagai alat menilai seberapa besar dampak hutang perusahaan mengenai manajemen modal. Yang terakhir yaitu untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
Selanjutnya mengenai fungsi financial leverage. Dalam keuangan perusahaan, leverage mempunyai maksud dan fungsi yang serupa, yaitu dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Dalam penggunaan leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham apabila dapat digunakan dan diterapkan dengan baik dan benar oleh pemegang saham tersebut. Namun sebaliknya, leverage juga dapat meningkatkan risiko kerugian bagi perusahaan. Sebab apabila jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya, maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan yang akan dicapai oleh pemegang saham. Maka dari itu, manajemen perusahaan harus memperhitungkan risiko bisnis perusahaan, posisi pajak perusahaan, fleksibilitas keuangan dari struktur modal perusahaan, dan tingkat agresivitas manajerial perusahaan ketika menentukan struktur modal yang optimal. Terjadinya financial leverage timbul pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya operasi tetap. Apabila dalam jangka panjang, semua biaya bersifat variabel, artinya dapat berubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Leverage merupakan sejumlah uang yang disediakan oleh broker forex kepada trader agar dapat menyelesaikan transaksi di pasar keuangan dalam jumlah yang jauh lebih besar menjadi berlipat ganda. Apabila menggunakan leverage, maka trader dapat meningkatkan jumlah modalnya sebanyak puluhan kali lipat bahkan ribuan kali. Oleh sebab itu, apabila menggunakan leverage dengan baik dan benar, maka tidak akan terjadi kerugian yang terjadi dalam perusahaan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis financial leverage. Yang pertama, time interest earned ratio, yang merupakan rasio antara laba sebelum pajak dan bunga atau EBIT dengan beban bunga. Jenis rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga. Untuk rumusnya yaitu debit dibagi interest. Yang kedua, rasio fixed coverage, yang merupakan rasio yang mengukur berapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen, bunga, saham preferen angsuran pinjaman, dan sewa. Karena tidak jarang perusahaan menyewa aktivanya dari perusahaan leasing dan harus membayar angsuran tertentu. Untuk rumusnya yaitu laba operasi ditambah pembayaran leasing dibagi biaya bunga ditambah pembayaran leasing. Yang ketiga yaitu debit ratio, yang merupakan debit rasio yang semakin tinggi rasio yang dimiliki maka semakin besar risiko yang akan dihadapi dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Debit rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva. Untuk rumusnya yaitu total kewajiban dibagi dengan total aktiva. Untuk selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi financial leverage. Yang pertama yaitu tingkat pertumbuhan penjualan. Tingkat penjualan masa depan merupakan ukuran sampai sejauh mana laba per saham dari suatu perusahaan dengan cara meningkatkan leverage. Jika tingkat pertumbuhan penjualan dan laba perusahaan meningkat, maka pembiayaan dengan hutang dengan beban tertentu akan meningkatkan dividen pemilik saham. Kedua, stabilitas arus kas. Semakin besar stabilitas penjualan dan laba perusahaan, maka beban hutang tetap yang harus ditanggung jawab pembiayaannya akan mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kondisi penjualan dan labanya yang menurun. Yang ketiga, stabilitas laba. Kemampuan perusahaan untuk membayar beban hutang tergantung pada profitabilitas dan juga volume penjualannya. Dengan demikian, stabilitas laba dapat mempengaruhi financial leverage sebuah perusahaan seperti halnya stabilitas arus kas. Keempat, struktur aktiva. Struktur aktiva dapat mempengaruhi sumber-sumber pembiayaan melalui beberapa cara. Perusahaan dengan aktiva tetap jangka panjang dan mempunyai permintaan produk dari konsumen yang cukup meyakinkan akan banyak menggunakan utang hipotek jangka panjang. Kelima, sikap manajemen. Sikap manajemen perusahaan dalam memilih cara pembiayaan merupakan sikapnya terhadap pengendalian dan risiko. Perusahaan besar akan lebih memilih untuk menjual sahamnya karena penjualan ini tidak akan banyak mempengaruhi pengendalian perusahaan. Sementara itu, perusahaan kecil kemungkinan besar akan memilih untuk tidak sering-sering menerbitkan saham biasa dalam usahanya sehingga tetap bisa mengendalikan perusahaan sepenuhnya karena mereka melihat prospek perusahaan yang baik untuk kedepannya. Keenam, sikap pemberi pinjaman. Sikap manajemen tentunya menginginkan untuk menggunakan leverage melampaui batas normal untuk bidang industrinya. Sementara itu, pihak pemberi pinjaman mungkin tidak bersedia untuk memberi tambahan pinjaman
karena pihaknya yang berpendapat bahwa hutang yang terlalu besar akan mengurangi penilaian kredibilitas yang dibuat sebelumnya. Terjadinya financial leverage pada saat perusahaan menggunakan sumber dana yang menimbulkan beban tetap. Ketika perusahaan menggunakan hutang jangka panjang, maka semua biaya bersifat variabel di mana perusahaan harus membayar bunganya. Oleh karena itu, perusahaan harus menghasilkan jumlah produk yang besar dengan tingkat penjualan yang tinggi. Selanjutnya, cara menghitung financial leverage. Pertama, debt to equity ratio. Terhadap ekuitas digunakan untuk menentukan jumlah financial leverage suatu entitas, dan ini menunjukkan proporsi hutang terhadap ekuitas perusahaan. Ini membantu manajemen perusahaan, pemberi pinjaman, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya memahami tingkat risiko dalam struktur modal perusahaan. Ini juga menunjukkan kemungkinan entitas peminjam menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban hutangnya atau jika tingkat leverage berada pada tingkat yang sehat. Untuk rumusnya yaitu total hutang dibagi dengan ekuitas. Kedua, rasio leverage lainnya, di mana yang pertama rasio hutang terhadap modal, kedua rasio hutang terhadap EBITDA, ketiga rasio cakupan bunga. Sementara debt to equity ratio merupakan rasio leverage yang paling umum digunakan. Ketiga rasio di atas juga sering digunakan dalam keuangan perusahaan untuk mengukur leverage perusahaan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan financial leverage. Untuk yang pertama mengenai kelebihan leverage keuangan. Pertama, peminjam dapat melakukan investasi awal yang relatif kecil. Kedua, peminjam mungkin dapat membeli lebih banyak aset melalui pembiayaan utang dengan dana ekstra. Ketiga, dalam kondisi yang menguntungkan, leverage keuangan dapat menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada yang mungkin dilihat oleh individu atau bisnis. Sementara untuk kelemahannya yaitu, pertama ada kemungkinan aset menurun nilainya dengan cepat, dan kerugian finansial dapat meningkat dengan financial leverage, di mana financial leverage datang dengan risiko operasional yang lebih besar bagi perusahaan di industri seperti manufaktur mobil, konstruksi, dan produksi minyak. Kedua, penyalahgunaan leverage keuangan dapat memaksa perusahaan keluar dari bisnis. Nah, untuk contoh kasus dalam menghitung financial leverage, yaitu cara mengukur financial leverage dapat bekerja untuk satu investor. Jika seseorang membeli properti seharga Rp25.000 seluruhnya dengan uang mereka sendiri dan nilai properti itu meningkat 30%, orang itu akan dapat menjual properti itu seharga Rp32.500 dan menghasilkan keuntungan sebesar Rp7.500. Nah, untuk rumusnya yaitu aset dikali buka kurung 1 ditambah persen perubahan nilai aset dikurangi total investasi ditambah persen bunga hutang, sama dengan Rp25.000 dikali 1 ditambah 0,30 dikurangi Rp25.000 ditambah 0 sama dengan Rp32.500 dikurangi Rp25.000 dengan hasil Rp7.500. Jika properti itu disusutkan 30%, properti itu akan memiliki nilai Rp17.500 dan pemiliknya akan kehilangan Rp7.500. Selanjutnya, Rp25.000 dikali 1 dikurangi 0,30 dikurangi Rp25.000 sama dengan Rp25.000 dikali 0,7 dikurangi Rp25.000 dengan hasil yang diperoleh yaitu Rp7.500. Jika orang yang sama itu membeli properti senilai Rp75.000 dengan Rp50.000 dari uang mereka sendiri dan Rp25.000 yang dipinjam dari bank dengan tingkat bunga 5%, mereka akan mengambil resiko lebih besar tetapi berpotensi memperoleh imbalan yang lebih besar. Jika properti meningkat nilainya sebesar 40%, maka pemilik properti dapat menjual properti tersebut seharga Rp105.000 dan mendapatkan keuntungan, di mana Rp30.000 dikurangi dengan bunga Rp1.270 yang terutang ke bank. Dengan hasil yang diperoleh Rp28.750.
Sebaliknya, jika properti kehilangan 40% dari nilainya, pemilik akan kehilangan Rp31.270 setelah menjual properti hanya dengan Rp45.000. Perbedaan antara leverage operasi dan leverage keuangan. Yang pertama, penggunaan aset dengan biaya tetap dalam operasi perusahaan dikenal sebagai operating leverage. Sedangkan untuk penggunaan biaya finansial tetap yang mengandung dana dalam struktur modal perusahaan dikenal sebagai financial leverage. Kedua, leverage operasional mengukur pengaruh biaya operasi tetap, sedangkan untuk leverage keuangan mengukur efek beban bunga. Ketiga, leverage operasi mempengaruhi penjualan dan EBIT, sedangkan untuk leverage keuangan itu mempengaruhi EBIT dan EPS. Keempat, leverage operasi muncul karena struktur biaya perusahaan. Sebaliknya, struktur modal perusahaan bertanggung jawab atas financial leverage. Kelima, leverage operasional yang rendah lebih disukai karena DOL yang lebih tinggi akan menyebabkan BEP tinggi dan laba rendah. Sedangkan di sisi lain, DFL tinggi adalah yang terbaik karena sedikit peningkatan EBIT akan menyebabkan kenaikan yang lebih besar dalam pendapatan pemegang saham. Hanya ketika ROC lebih besar dari biaya hutang setelah pajak. Keenam, leverage operasi menciptakan risiko bisnis, sedangkan leverage keuangan merupakan alasan risiko keuangan. Untuk kesimpulannya yaitu sementara kinerja analisis keuangan, leverage digunakan untuk mengukur hubungan risiko pengembalian untuk rencana struktur modal alternatif. Ini memperbesar perubahan dalam variabel keuangan seperti penjualan, biaya, EBIT, EBT, EPS, dan yang lain-lain. Perusahaan yang menggunakan konten utang dalam struktur modalnya dianggap sebagai leveraged firms, tetapi perusahaan yang tidak memiliki konten utang dalam struktur modalnya dikenal sebagai perusahaan tidak bertingkat. Penggandaan DOL dan DFL akan membuat DCL yaitu derajat gabungan leverage.